Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai eksponen ya. Nah, kali ini kita akan bahas materi persamaan eksponen tapi dalam bentuk kuadrat. Oke, kita langsung saja. Nah, kita perlu tahu bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari persamaan eksponen bentuk kuadrat adalah ya, hampir sama dengan persamaan kuadrat dengan koefisiennya A, B, dan C sebagai konstanta, namun variabelnya ini bukan X tapi eksponen A pangkat X. A pangkat X, jadi A dikali eksponen A pangkat X dikuadratkan tambah B dikali A pangkat X ditambah C sama dengan 0. Nah, kemudian biasanya kalau ada soal semacam ini, kita untuk memudahkan kita mengerjakannya atau mencari solusinya, kita misalkan. Jadi eksponennya ini, bagian eksponen kita misalkan sebagai variabel Y ya, atau mungkin variabel P dan sebagainya. Ya, bebas menentukannya, nggak harus Y. Ya, kita misalkan A pangkat X ini adalah Y. Maka persamaan ini akan menjadi A Y kuadrat ditambah B kali Y ditambah C sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk variabel Y. Nah, dari persamaan kuadrat ini ya biasanya kita cari variabel Y dengan cara kita faktorkan ya. Kita cari Y dengan cara kita faktorkan atau kita cari dengan rumus ABC ya. Nah, kemudian setelah kita dapat Y, kan nanti kita tahu awalnya itu adalah variabelnya X. Jadi untuk mencari solusi persamaan eksponen yang diberikan, maka harus kita kembalikan lagi Y yang kita peroleh ini ke dalam bentuk X. Ya, seperti itu. Jadi rutenya pertama kita misalkan A pangkat X adalah Y, jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk Y, kita cari Y nya dengan cari faktor, kemudian terakhir kita kembalikan Y menjadi X ya. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pembahasan dari soal-soal berikut. Oke, yang pertama ya. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan 5 pangkat 2X dikurang 6 kali 5 pangkat X tambah 1 ditambah 125 ya, 125. Maka X1 tambah X2 adalah, oke, kita coba bahas ya. Nah, di sini kita tuliskan kembali persamaan yang diberikan 5 pangkat 2X itu artinya 5 pangkat X dipangkatkan 2 ya. Jadi kan pangkat dipangkatkan jadi nanti perkalian jadi 2X. Jadi kita buat 5 pangkat X dipangkatkan 2 dikurang 6 kali 5 pangkat X tambah 1. Nah, kita munculkan 5 pangkat X nya, sehingga yang pangkat plus 1 nya kita urai jadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Kan perkalian pangkat jadi penjumlahan gitu ya. Ditambah 125. Nah, ini biarkan saja bentuknya 125 karena dia konstan. Oke. Nah, di sini jelas ada bentuk 5 pangkat X, bentuk 5 pangkat X. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakannya, kita misalkan ya, kita misal ya bahwa 5 pangkat X ini katakanlah adalah Y ya, atau kita gunakan huruf lain P lah ya. Nah, sehingga persamaan yang diberikan ini menjadi P pangkat 2 dikurang 6 kali 5 ya, karena 6 dengan 5 bisa langsung kita jadikan 1, jadi 6 kali 5 30 kali 5 pangkat X adalah P ditambah 125 sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk P ya, kita faktorkan dengan koefisien utamanya kan 1 ya, 1P kuadrat. Jadi P pastinya dikali P ya sama dengan 0. Nah, tinggal kita analisa ya. Dua bilangan dikali hasilnya 125 dijumlahkan min 30. Ya, dua bilangan dikali hasilnya 125 dijumlahkan minus 30. Nah, jelas ya, perkaliannya positif tapi penjumlahannya negatif, maka pastinya minus dengan minus gitu ya. Dikalikan positif dijumlahkan negatif. Nah, 125, dua bilangan dikali 125 berarti ya 25 dengan 5 ya. Ya, dikali hasilnya jadi 125 dijumlahkan jadi min 30. Maka dapatlah di sini P min 25 ya dengan P min minus 5. Nah, dari sini kita dapat nilai P-nya sama dengan P sama dengan 25 atau P sama dengan 5 ya. Didapat dari P min 25 sama dengan 0, jadi P nya 25, atau P min 5 sama dengan 0, jadi P nya 5. Oke, kemudian
ini kita baru dapat P-nya ya. Nah, variabel asli kan X bukan P. Oke, jadi kita lihat dari P pangkat 25. Sama dengan 25, P sama dengan 25 ini kita kembalikan P ke dalam bentuk aslinya. Ini P1, katakanlah ini P2. Ya, P1 kan 25, P1, P ini tadi kita misalkan adalah P itu sama dengan, baca dari kanan ke kiri ya, P sama dengan 5 pangkat X. Jadi P1 5 pangkat X1. Ya, maksud kita persamaan eksponen sederhana, 5 pangkat X1 P. Sama dengan 25, karena di kiri 5 pangkat, maka 25 jadikan 5 pangkat. Nah, 25 ini kan 5 pangkat 2. Nah, karena bilangan dasar sama-sama 5, maka kita peroleh X1 sama dengan 2. Ya, dapatlah nilai X1-nya. Kemudian kita punya P2. Ya, P2 sama dengan 5. P2 artinya 5 pangkat X2 ya, 5 pangkat X2 sama dengan 5. 5 ini kan kalau jadikan pangkat 5 pangkat 1 ya. Karena bilangan dasar sama-sama 5, maka kita simpulkan X2 ini nilainya sama dengan 1. Nah, ini kita simpan. Nah, ya tanpa mengurangi keumuman ya, S1-nya 2, S2-nya 1, karena di sini nggak ada keterangan bahwa X1 lebih besar dari X2 atau sebaliknya. Jadi bebas kita pilih S1 yang mana, X2 yang mana. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dari penjumlahan X1 dengan X2. Jadi X1 tambah X2 sama dengan X1-nya 2, X2-nya 1. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3. Oke ya, nah ini untuk soal yang pertama ya. Kita coba bahas lagi yang berikutnya ya, biar lebih jelas. Oke, jika X1 dan X2 ini penyelesaian dari persamaan 49 pangkat X dikurang 50 dikali 7 pangkat X ditambah 49 sama dengan 0. Oke, kita tulis ulang. Di sini ada 7 pangkat X, maka kita buat 49 ini 7 pangkat. 49 itu 7 pangkat 2X ya. 7 pangkat 2 dipangkatin X, Ya, 7 pangkat 2, ya lebih tepatnya ya. 7 pangkat 2 dipangkatkan X. Nah, seperti ini ya. Dikurang 50 kali 7 pangkat X. Ya, ditambah 49 ya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita perlu memunculkan 7 pangkat X. Di sini kan 7 pangkat 2X. Nah, boleh kita tuliskan 7 pangkat X, kemudian dipangkatkan 2. Ya, karena hasilnya sama-sama 7 pangkat 2X. Gitu ya. Dikurang 50 kali 7 pangkat X ditambah 49 sama dengan 0. Nah, selanjutnya seperti soal yang pertama tadi, kita misalkan. Ya, kita misal bahwa 7 pangkat X ini katakanlah adalah P. Ya, 7 pangkat X sama dengan P, maka soal yang kita hadapi ini ya menjadi, maka persamaannya menjadi P pangkat 2 dikurang 50 kali P atau 50P ditambah 49 sama dengan 0. Nah, tugas kita sekarang menganalisa ya, kita faktor ya. Ini kan P kuadrat berarti P dengan P pastinya. Nah, kita lihat dua bilangan dikali hasilnya 49 dikali plus 49 dijumlahkan min 50. Nah, seperti ini. Ya, kita pikirkan yang dikali hasil 49. Ya, tentunya 49 dengan 1. Karena penjumlahannya negatif, maka bilangan yang dimaksudin dua-duanya negatif. Ya, dikali positif dijumlahkan negatif gitu ya. Jadi min 49 dikali min 1 hasil 49 dijumlah hasilnya min 50. Jadi kita bisa tuliskan P min 49 ya, min 49 dan P min 1. Jadi dapatlah P min 49 sama dengan 0 atau P-nya sama dengan 49. Ya, kita tuliskan ini sebagai P1 atau P min 1 sama dengan 0, jadi P-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah P yang kedua. Oke, ini kita baru dapat nilai P-nya. Kita kembalikan ke dalam bentuk X ya, karena aslinya persamaannya dalam bentuk X. Jadi P1 sama dengan 49, maka berapa nilai X1-nya kita lihat dari persamaan yang diberikan tadi ya, yang kita misalkan. Ya, baca dari kanan ke kiri. P sama dengan 7 pangkat X, sehingga P1 adalah 7 pangkat X1. Sama dengan 49. Nah, karena di kiri bentuknya 7 pangkat, maka 49 kita buat menjadi 7 pangkat. 49 ini 7 pangkat 2. Nah, bilangan dasarnya sudah sama-sama 7, maka kita simpulkan X1-nya sama dengan 2. Gitu ya. Dapat X1-nya sama dengan 2. Atau, nah,
Solusi yang kedua, P2 sama dengan 1. P itu kan 7 pangkat X, maka P2 itu 7 pangkat X yang kedua. Nah, sama dengan 1. 1 kalau kita nyatakan dalam bentuk 7 pangkat, maka 1 bisa tuliskan jadi 7 pangkat 0 ya. Karena bilangan yang dipangkat 0 hasilnya 1. Nah, karena bilangan dasar sudah sama-sama 7 ruas kiri dan kanan, maka kita simpulkan X2 ya, X2-nya ini sama dengan 0. Nah, ini solusi yang kedua ya. Ya, tanpa mengurangi keumuman ya, kita pilih X1-nya 2, X2-nya 0 ya. Karena di sini nggak ada ketentuan X1 lebih besar dari X2. Nah, kesimpulannya, nah dari pertanyaannya S1 dikali X2, maka dapatlah hasilnya 2 dikali 0. Kita pilih jawabannya. Ya, kita tentukan jawabannya adalah 0 ya. 2 kali 0. Jadi kalau 2 tambah 0 baru 2. Oke. 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi nilai X1 dikali X2 atau hasil kali akar-akarnya adalah 0. Nah, itu contoh yang kedua. Kita coba bahas contoh yang ketiga. Oke, nah X1 dan X2 ini penyelesaian dari persamaan. Nah, di sini kita diberikan tambahan informasi bahwa X1 lebih besar dari X2 ya. Jadi nanti kita nggak bisa pilih sembarang seperti contoh 1 dan 2 karena ada ketentuan bahwa X1 lebih besar dari X2. Berapa nih X1 dikurangi X2? Oke. Persamaan yang diberikan coba kita tuliskan. Ya, saya tulis ulang jadi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat 6 min X, artinya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat X. Nah, seperti ini ya. Muncullah bentuk 3 pangkat X di sini. Nah, untuk memudahkan kita misalkan bahwa 3 pangkat X ini adalah P, katakanlah ya. 3 pangkat X sama dengan P, maka soal yang kita hadapi ini persamaannya menjadi P tambah 3 pangkat 6 ya. 3 pangkat 6 yaitu 729 ya. Ya, 729 dibagi 3 pangkat X ini P sama dengan 90. Ya, jelas bahwa P-nya ini nggak mungkin 0 ya, karena 3 pangkat nggak mungkin jadi 0 lah, apalagi negatif. Jadi kita bikin ketentuannya P-nya ini pasti lebih besar dari 0. Pastinya P-nya positif. Oke, kita kali kedua ruas ini dengan P. Coba kita kali P, karena P kan nggak mungkin 0 ya. Kita kali P, jadi boleh. Jadi P kuadrat, P kali P, tambah 729 bagi P, dikali P, P-nya coret jadi 729, sama dengan 90 kali P, 90P. Nah, seperti ini. Nah, ini belum jadi persamaan kuadrat. Agar menjadi persamaan kuadrat, maka kita buat ruas kanan menjadi 0 ya. Jadi P kuadrat minus 90P ditambah 729. Nah, ini ya persamaan kuadrat yang kita hadapi. Nah, kita faktorkan pastinya P kuadrat dengan P. Itu hasil faktornya P dengan P ya, dikali ya. P kuadrat ini hasil perkalian P dengan P pastinya. Nah, kita analisa dua bilangan dikali hasilnya 729 dijumlahkan min 90. Ya, dikali 729 ya dijumlahkan minus 90 gitu ya. Nah, ini tentunya 81 dengan 9 ya. 81 dengan 9. Ya, hasil jumlahnya minus, berarti minus dengan minus. Jadi min 81 dengan min 9 dijumlahkan jadi min 90 dikali min 81 dikali min 9 adalah 729. Oke, jadi ini min 81 dengan min 9. Sehingga kita punya P-nya itu sama dengan 81 atau P-nya sama dengan 9. Nah, kita belum tahu nih mana yang lebih besar ya, mana P1 mana yang P2. Kita biarkan saja bentuknya P, karena sini ada ketentuan P1 lebih besar dari P2. Oke, kita cari X dengan bantuan tadi P, kita misalkan 3 pangkat X, makanya kita jadikan 3 pangkat X. 81 itu kalau jadikan 3 pangkat, maka 3 pangkat 4 ya. Nah, karena bilangan dasar sama-sama 3, maka X sama dengan 4 ya, kita simpulkan. Kita simpan. Nah, kemudian yang berikutnya, kemungkinan berikutnya P sama dengan 9. P kita kembalikan ke dalam bentuk 3 pangkat X. Nah, 9 kalau dijadikan 3 pangkat menjadi 3 pangkat 2. Ya, sehingga kita simpulkan bahwa X sama dengan 2. Nah, sudah dapat nilai X-nya,
kita tinggal tentukan mana yang lebih besar, karena ketentuannya X1 lebih besar dari X2. Maka X1-nya adalah yang sama dengan 4, X2-nya adalah 2. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai X1 dikurang X2 ini sama dengan 4 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 2. Ya, jadi untuk soal yang ketiga ini nilainya adalah X1 kurang X2 sama dengan 2. Oke, demikianlah pembahasan mengenai persamaan eksponen dalam bentuk kuadrat. Nantikan video pembahasan untuk soal-soal selanjutnya dan materi-materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.